Oke, hari kedua. Seperti yang sudah dijanjikan kemarin, gue akan menceritakan satu cerita. Nah, hari ini gue akan bercerita tentang satu kisah yang ada di abad pertengahan di Eropa. Lebih tepatnya di Prancis, di mana ada satu hal yang unik dan aneh mungkin dan tidak biasa kalau kita dengar. Yaitu apa? Ya, jadi ceritanya ada satu ekor babi yang mengikuti persidangan dan bahkan dieksekusi mati. Gitu. Kenapa bisa? Nah, jadi ceritanya dulu pada abad pertengahan, lebih tepatnya di Prancis, Middle Age ya, Eropa ya, abad pertengahannya Prancis lah pada saat itu. Ada seekor babi peternakan gitu yang membun-bun seorang anak kecil. Nah, karena itu babi ini di istilahnya diikutkan ke sebuah persidangan dan ya dieksekusi. Kayak kita dengarnya itu kayak, hah, kok bisa gitu, kayak ini kan hewan gitu, kenapa sih sampai bisa dieksekusi? Ya itu karena dulu pada zaman pertengahan Eropa itu kan masa-masa dark age Eropa ya kan, zaman-zaman kelam Eropa. Jadi ya hal-hal seperti itu bagi mereka itu wajar gitu. Padahal kalau kita dengar ya, ngapain gitu, aneh kan. Karena emang dulu banyak banget kasus hewan yang membun-bun manusia, dan banyak itu anak kecil karena ya mereka lebih rentan. Dan perlu kita ingat kalau hewan peternakan itu juga kadang-kadang bisa sangat berbahaya, bisa buas. Apalagi pada masa itu, pada masa abad pertengahan itu, babi yang dipelihara di peternakan itu lebih mendekati ke arah babi hutan. Jadi ya agak liar lah, agak buas, dan bahkan bisa menyerang manusia. Bahkan kadang bisa makan daging manusia, terutama seorang anak kecil. Nah, tapi kenapa sih sampai diikutkan ke sebuah persidangan sampai mau dieksekusi gitu? Bahkan babinya ini diperlakukan seperti terdakwa manusia. Kenapa? Karena ya babinya ini sampai dimasukin ke penjara. Bahkan ada satu babi yang pernah dipenjara sampai 5 tahun lamanya. Aneh kan? Selain dia dipenjara, dia juga dibawa pakai kendaraan, dan bahkan dia dieksekusi di depan publik. Bahkan ada beberapa kasus yang dimana babinya ini dieksekusi di depan para bangsawan pada masa itu. Hmm, Kenapa sih sampai di repot-repot ngelakuin persidangan? Karena menurut beberapa catatan ada yang bilang kalau pihak persidangan ini pengen tahu lah, mungkin aja ada maksud jahat, kayak ada seseorang orang tertentu yang berniat jahat, entah naro anak kecil atau naro babi deket anak kecil begitu kan dengan secara sengaja. Mungkin mereka pengen nyari tahu hal-hal kayak begitu. Ya jadi intinya mereka pengen tahu apakah ini emang ada orang yang niat jahat dengan naruh anak kecil deket babi yang mana pada saat itu kan babi yang ada itu kan emang lebih mirip babi hutan. Jadi kayak udah tahu babi hutan itu berbahaya kan, bisa nyerang manusia, bisa makan daging manusia bahkan. Kenapa ada anak kecil yang deket sama babi itu? Nah, mereka pengen nyari tahu itu, pengen mereka nyari tahu apakah itu suatu unsur kesengajaan atau emang murni kecerobohan manusia aja. Jadi begitu. Kayak kita mikir kayak, kok bisa ada seekor hewan yang sampai ikut ke persidangan dan dieksekusi bahkan layaknya seorang manusia. Ya emang awal pertengahannya Eropa itu aneh-aneh lah. Banyak banget cerita-cerita aneh yang orang-orang sana lakuin pada masa itu, karena itu ya masa-masa kelam Eropa juga. Ya itu cerita yang menurut gue cukup aneh, cukup unik, dan itu real, dan itu pernah kejadian. Kayak wow, hal seperti itu pernah terjadi di dunia kita ini. Wow. Oke, mungkin ya segitu dulu mungkin untuk cerita hari ini, dan maaf kalau agak kurang jelas atau kurang gimana gitu ceritanya, karena emang ya
Ya, begitu ceritanya ya, aneh tapi nyata beneran kejadian. Sama ya mohon maaf kalau kurang jelas ceritanya atau mungkin kurang jelas cara gue menyampaikan cerita, karena ya gue akan terus belajar lagi lah, coba lagi buat cerita-cerita lagi, dan besok ya harus lanjut buat cerita-cerita unik lain yang ada di dunia ini, atau mungkin sejarah kayak ini contohnya ya, seekor babi loh dieksekusi dan masuk persidangan itu. Wow. Oke, mungkin ya segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan kalau kalian tahu lebih lanjut tentang kasus ini, bisa tulis di kolom komen, atau kalian tahu cerita-cerita unik lainnya ya tulislah di kolom komen, biar gue juga bisa tahu, dan ya gue bisa cari tahu dan bisa riset dan bisa nyeritain lagi lah di next cerita. Oke, ya udah segitu dulu sih. Bye, terima kasih yang udah nonton. Kalau ada yang nonton, well, sekian, terima kasih, bye bye.